Selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur karena di pagi hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau memulai puji-pujian kita. Kita akan bernyanyi lagu pujian Sekolah Minggu ya. Kita nyanyikan dengan suara yang keras ya. Oke. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, bersaja di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, keempat kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa, ikuti lose ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan telah menjaga kami, memberikan kesehatan dan juga sukacita. Pada pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya ibadah kami memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjutkan pujian kita. 10 orang kusta datang pada Yesus ya. Datang pada Yesus, 10 orang kusta semuanya sembuh. Hanya satu orang yang datang bersyukur, hanya satu orang yang datang bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Ajarlah hidupku untuk selalu bersyukur, mengingat kasih-Mu di setiap waktu. Nah, hari ini kita ada kelas yang mendengarkan cerita tentang 10 orang kusta dan Tuhan Yesus sembuhkan. Dan di firman Tuhan ini kita akan diajarkan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan telah berbuat baik kepada kita, Tuhan telah menolong kita, kita harus datang bersyukur kepada Tuhan. Melalui doa, melalui puji-pujian, kita bersyukur segala kebaikan Tuhan. Ya, nah, coba kita nyanyikan satu kali lagi lagu pujian ini ya. 10 orang
orang kusta datang pada Yesus. 10 orang kusta semuanya sembuh. Hanya 1 orang yang datang bersyukur. Hanya 1 orang yang datang bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Ajarlah hidupku tuh selalu bersyukur, mengingat kasih-Mu di setiap waktu. Jadi harus berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah, siapa yang ada bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Siapa? Siapa yang pernah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Ya, semua ya. Oke, nah kita lanjutkan lagu pujian kita, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, dikatakan Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Kenapa dikatakan sahabat yang sejati? Karena Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita. Nah, Dia mau mati bagi kita. Dia mau berkorban demi menebus dosa-dosa kita. Karena Dia begitu mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus dipanggil sebagai sahabat yang sejati. Nah, oleh karena itu adik-adik kita harus berjanji sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya akan selalu ikut Tuhan dan saya selalu mau taat firman-Mu sampai aku mati. Nah, siapa yang mau berjanji ikut Tuhan Yesus sampai mati? Ayo. Wah, semua berjanji ya. Harus ingat itu. Sampai kita besar, sampai kita mati, tetap ikut Tuhan Yesus ya. Nah, kita nyanyikan satu kali lagi lagu pujian ini. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lagu pujian selanjutnya, Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain,
tiada jalan lain lagi, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ada gerakannya ya. Saya lihat ada di depan, wah sudah kasih gerakan. Oke, coba kita berdiri, kita kasih gerakan ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Ayo semua, tiada jalan lain, tiada jalan lain, putar, tiada jalan lain lagi, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, kita lanjutkan pujian kita, pakailah aku. Pakailah aku, jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku, Yesus. Ya, jadi kita mau berjanji sama Tuhan agar kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan ya. Oke, nah sekarang kita mau berikan persembahan kita. Nah, yang akan memberikan persembahan kelas playgroup ya, remaja, kelas remaja ya, remaja 1. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Semua nyanyi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, semua nyanyi adik-adik semua. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya,
kita minta Steve untuk doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu 1 minggu lamanya. Tuhan, pada saat ini kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita syukur ya untuk adik-adik sekalian. Sekarang kita lihat pengumuman kita. Nah, yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam jam 8 sampai 8.30. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Jadi adik-adik ingat ya, ikut saat teduh setiap malam jam 8. Kedua, renungan malam remaja diadakan setiap malam jam 9. Jadi yang anak-anak remaja dan juga asisten lause ya ikut untuk saat teduh malam remaja ya. Ketiga, semua anak-anak sekolah minggu diharapkan datang beribadah tepat waktu. Jangan terlambat untuk ibadah sekolah minggu setiap hari minggu ya. Jadi selalu on time ya, supaya kita bisa beribadah dengan penuh ya. Keempat, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Yang kelima, petugas playgroup kebaktian hari ini, Lause Jansel dan Lause Braden. Lause Braden nanti ingat ya sama Lause Jansel ya. Yang terakhir, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bagi kelas, silakan yang kelas playgroup ya dan TK, lalu kelas SD 1 sampai 5 dan 6 sampai remaja tinggal di sini. Yang remaja maju lagi, kau nampak jauh-jauh. Yang Darren sini, yang perempuan di belakangnya, baru asisten Lause di belakang. Selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke. Nah, kita mau ayat hafalan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, tetapi kita berdoa dulu. Ya, hari ini kita minta John ya. Oke, John untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, nah ayat hafalan kita pada hari ini 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10 ya. Nah, walaupun 2 ayat tapi sebenarnya singkat. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat.
1 Korintus 13, 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Kita hafal sekitar 2 menit. Silakan, nanti di 8.25 itu sudah selesai. Baru dikasih tahu loh sedikit. Oke, ayo. Pemimpinnya. Oke, semuanya sudah. Ayo kita baca sekali dulu dari isi alamat. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Ini nextnya gimana? Oke, kita baca sekali lagi. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, siapa yang mau duluan?
Oke, Steve duluan. Oke, Darren. Oke, Carrie. Oke, Asenia ya? Iya, Esania. Oke, Arzelia. Oke, Hana. Tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, ya, terakhir John. Tetapi jika oke. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, pelajaran 9. Hidup dalam rumah Allah. Baca bersama-sama, 2, 3, ya. Hidup dalam rumah Allah. Maksudnya adalah kita melayani Tuhan. Itu maksudnya. Dan cerita firman Tuhan ini terambil dari kitab 1 Timotius. Nanti adik-adik di rumah baca kitab 1 Timotius ya. Tujuan pelajaran kita yang pertama, bacakan Arzelia, besarkan suara. Jadi kita akan belajar hal-hal apa yang diperlukan oleh Timotius untuk menjadi pemimpin yang efektif atau gembala, pemimpin gereja yang efektif. Efektif artinya yang memberikan hasil yang positif, atau kata lainnya adalah berhasil ya. Menjadi gembala yang berhasil di dalam Tuhan. Yang kedua, Darren, bacakan, besarkan suara.
Ya, kita juga akan mempelajari bahwa jikalau kita sudah mendapatkan pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga harus menghasilkan kehidupan, perbuatan, sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, tetapi kita harus melakukannya. Itu maksudnya ya. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, kita lihat waktu, tempat, dan tujuan penulisan. Kitab 1 Timotius ini ditulis antara 62 sampai 66 Masehi. Jadi antara 62 sampai 66 Masehi. Kenapa dikatakan antara? Karena tidak bisa dipastikan ya tahunnya persisnya. Tetapi antara itu, ya. Dan surat 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus. Dan diperkirakan, ini hanya perkiraan saja, surat 1 Timotius ini ditulis ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan di satu tempat, satu daerah namanya Makedonia. Nah, ini hanya perkiraan saja ya. Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, tujuannya apa? Tujuannya apa? Oke, kita minta Hana bacakan. Paulus menuliskan surat ini. Besarkan suara. Ya, jadi untuk menguatkan Timotius dalam tugas pelayanannya, dan juga untuk memberikan tugas ya ataupun hal apa yang harus dilakukan oleh Timotius dalam menggembalakan jemaat yang ada di mana? Di mana di situ ditulis? Di Efesus ya. Jadi dengan kata lain Timotius itu adalah seorang gembala di sebuah gereja di kota Efesus. Seperti Bapak Pendeta kita kan, Bapak Pendeta Kiantoroli adalah seorang gembala di salah satu gereja, yaitu gereja Gapib yang ada di Batam. Oke, bisa mengerti ya? Nah, begitu juga Timotius ini. Coba kita lihat di mana kota Efesus. Nah, kota Efesus, lihat, dekat dengan Listra, dekat dengan Derbe, dekat dengan Antioquia, ya. Dan gereja Efesus ini atau jemaat Efesus ini berdiri ketika Paulus yang melakukan misi penginjilan yang ketiga. Nah, disitulah dia memberitakan Injil dan ada orang-orang yang percaya ya, yaitu di kota Efesus. Nah, yang pertama, Paulus menulis surat untuk menguatkan dan mengajar Timotius sebagai gembala jemaat di Efesus, ya, untuk menguatkan dan juga untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau kita baca di 1 Timotius pasal pertama ayat yang kedua, di situ dikatakan, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Jadi Timotius ini anak rohani dari Rasul Paulus. Sama seperti kita, ya, kita anak rohani ya dari Bapak Pendeta misalnya, contohnya begitu ya, atau siapa yang dulu memberitakan Injil kepada kita, lalu kita percaya, lalu kita dibimbing oleh dia. Nah, kita disebut anak rohaninya ya, nah, bukan anak secara jasmani ya, yang berhubungan dengan darah, bukan, tetapi anak rohani ya, karena kita percaya dan dibimbing oleh orang tersebut. Dan demikian juga Timotius, nah, dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi Rasul Paulus dia berdoa ya, kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat, kemurahan Tuhan, dan damai sejahtera, ya, ketenangan, ya, damai di hati,
dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Maksudnya adalah, biarlah itu semuanya turun ke atasmu, selalu diberikan oleh Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia mendoakan Timotius, ya, sekaligus menguatkan dia dalam tugas pelayanannya, bahwa Tuhan akan selalu ya memberikan berkatnya, kebaikannya, ya, Tuhan akan selalu menyertai Timotius, sehingga Timotius dia akan mendapatkan sebuah penghiburan, sebuah kekuatan. Saya akan melayani Tuhan karena Tuhan Allah selalu menyertai saya. Bisa mengerti ya? Melayani Tuhan itu tidak gampang ya adik-adik. Ya, walaupun kita merasa apa yang bisa saya lakukan itulah yang saya bisa berikan kepada Tuhan, tapi tidak gampang. Kita harus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh dan setia kita berikan kepada Tuhan. Nah, Timotius apalagi dia sebagai gembala, dia memimpin jemaat, dia membimbing jemaat seperti Bapak Pendeta, itu tidak gampang. Banyak hal yang diurus, mengajar mereka, ya kan, menasehati mereka, mengunjungi mereka, mendoakan mereka. Kalau ada yang berbuat salah, menegur, menasehati mereka. Kalau ada yang kurang sehat, memperhatikan mereka. Kalau ada yang lagi dalam keadaan susah, peduli kepada mereka, memikirkan apa jalan keluarnya juga. Ya kan? Harus keluar lagi memberitakan Injil. Nah, jadi sebagai gembala, seperti Bapak Pendeta, itu tidak gampang. Maka semua pelayanan itu bisa dijalankan kalau Tuhan selalu menyertainya. Artinya Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Nah, makanya Rasul Paulus dia mendoakan hal ini kepada Timotius, ya. Nah, sekarang kita mau melihat apa saja tugas atau hal yang harus dilakukan oleh Timotius supaya dia bisa menjadi seorang gembala yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya mendoakan dia, menguatkan dia, tetapi juga Paulus memberikan arahan kepada Timotius bagaimana dia bisa nantinya memimpin jemaat itu dengan benar. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, di sini dikatakan tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Memperjuangkan dengan baik iman. Iman apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, dan hanya percaya kita bisa diselamatkan. Itu yang harus diperjuangkan oleh Timotius. Jangan sampai dipengaruhi oleh orang lain, mengatakan, oh Tuhan Yesus itu bukan juru selamat satu-satunya, masih ada jalan lain. Atau bukan hanya percaya kita bisa diselamatkan, tapi kita harus melakukan banyak perbuatan baik, melakukan hukum-hukum Taurat, barulah kita bisa diselamatkan. Nah, itu salah. Yang benar adalah Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Dan hanya dengan iman sungguh-sungguh dalam hati kita diselamatkan. Tidak memerlukan perbuatan baik, barulah kita diselamatkan. Tidak ya, karena semuanya hanya anugerah Tuhan. Dan di sini dikatakan dengan hati yang murni, artinya apa? Tulus, sungguh-sungguh, murni, ya, pure, ya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Jadi benar-benar sungguh-sungguh tulus memperjuangkan iman ini, tidak setengah-setengah hati. Bisa mengerti? Oke, nah itu yang pertama ya, memperjuangkan iman. Nanti langsung tanya nanti ya. Yang pertama memperjuangkan iman. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Timotius, gambar apa itu? Gambar apa itu? Darens apa? Berdoa. Berdoa bagi semua orang. Selain papa mama dan saudara-saudara yang ada di rumah, kalian pernah mendoakan orang lain tak? Siapa yang pernah angkat tangan?
John. Kamu pernah doakan siapa? Hah? Siapa? Teman di sekolah. Oke, good. Siapa lagi? Hana. Kamu pernah doakan siapa? Teman apa? Teman dekat. Oke. Teman dekat. Siapa lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, di sini Paulus mengatakan kepada Timotius sebagai seorang gembala, dia harus menaikkan doa untuk semua orang. Nah, lihat firman Tuhan. Bacakan, Steve, besarkan suara. Nah, naikkan doa, syafaat. Kalian perhatikan tidak? Kalau ibadah pagi, nanti kebaktian umum, sebelum firman Tuhan, Pak Pendeta akan naik, lalu berdoa dulu kan? Pernah kalian perhatikan? Dan Pak Pendeta dia berdoa banyak hal. Banyak hal. Tergantung situasi dan kondisi kita saat ini. Doakan jemaat, doakan pelayanan gereja, doakan yang kurang sehat, doakan yang sedang berduka cita, doakan pemerintah, presiden, para menteri, bahkan wali kota kita doakan. Banyak hal kita bisa doakan. Nah, itu dilakukan oleh Bapak Pendeta, itu namanya doa syafaat. Jadi bukan hanya mendoakan yang kita di sini, tapi bisa doakan juga orang lain. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan ya kepada Timotius melalui Rasul Paulus, doakan semua orang dan naikkan ucapan syukur. Ya, bersyukur atas segala ya yang ada, yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, khususnya hal-hal yang baik ya. Nah, lalu yang kedua, kita melihat ayat yang kedua, kita melihat siapa saja yang didoakan di sini ya. Paulus mengatakan doakan untuk raja, untuk semua pembesar, para pemerintah, para pemimpin, baik di tingkat provinsi, tingkat wali kota, tingkat lebih khusus lagi di kampung-kampung. Nah, jadi di sini dikatakan doakan untuk raja-raja dan juga untuk para pemerintah yang lain. Kenapa Timotius harus doakan? Di sini dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Supaya para raja itu, para pemerintah itu memimpin dengan baik. Dia benar-benar sayang pada masyarakat, tidak bertindak kasar, dia bersikap adil, jujur terhadap kita orang Kristen. Kita bisa beribadah dengan tenang. Coba kalau pemerintah kita sekarang seperti di Korea Utara. Siapa pemimpin Korea Utara? Siapa anak? Kim Jong-un. Ya, nah kalau seandainya sekeras itu, kita ini tak bisa ibadah, tak bisa pelayanan dengan bebas seperti sekarang ini. Ya kan? Semua diatur. Bahkan potongan rambut perempuan pun diatur di sana. Kita tidak bisa pergi beritakan Injil, tak bisa kemana-mana buat piknik lalu beribadah di situ. Kita pelayanan di mana tidak gampang, kita akan kesulitan, tidak ada ketenangan. Jadi para pemimpin kita, ya, mulai dari presiden, para menteri, ya gubernur, wali kota, sampai ke desa, kita doakan supaya mereka itu baik hatinya, mereka mau menjalankan pemerintahan dengan adil, dengan jujur, dan mengasihi semua masyarakat. Nah, supaya kita bisa tentram. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius, doakan. Pada saat itu yang berkuasa, ya, yaitu kerajaan Romawi. Jadi Timotius harus mendoakan kaisar dan para pemimpin di bawahnya. Oke? Lalu yang ketiga, tadi yang pertama memperjuangkan iman. Yang kedua harus berdoa bagi semua orang. Yang ketiga apa yang diberikan
tugas oleh Paulus kepada Timotius, yaitu beribadah selalu. Latih dirimu untuk beribadah. Nah, kalau kita baca firman Tuhan di 1 Timotius pasal 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, latihlah dirimu beribadah. Nah, Timotius ini kan seorang gembala kan. Kita pikir harusnya dia tidak usah dikasih tahu tentang beribadah. Dia pastilah selalu beribadah. Tetapi ibadah di sini bukan hanya ibadah di hari Minggu, bukan hanya ibadah di persekutuan, tapi setiap hari dia harus beribadah kepada Tuhan. Contohnya melalui saat teduh, itu juga ibadah kepada Tuhan secara khusus antara kita dengan Tuhan. Kalau kita di gereja kan tidak hanya kita sendiri, kita semua jemaat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau di rumah masing-masing kita saat teduh, itu juga kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Dan di sini dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Siapa yang suka olahraga di sini? Ada yang suka berolahraga? Si Kere, olahraga apa yang kamu paling suka? Basket. Nah, kalau kamu mau hebat menjadi seorang pemain basket, menjadi orang yang bisa main basket dengan bagus, kamu harus latih dirimu terus kan untuk pergi main basket, main basket sehingga kamu nantinya terlatih dan menjadi bagus. Ada juga seperti olahraga olahraga otot itu kan, seperti minaragawan itu, supaya dia bisa punya badan yang bagus, ya kekar, sehat, ya kan? Dia harus latihan terus, supaya bisa nantinya menjadi atlet yang bagus. Wah, yang bagus, yang terbaik. Nah, di sini dikatakan latih dirimu beribadah. Itu berarti apa? Kamu harus terus dorong diri kamu harus terus terbiasa untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di ibadah hari Minggu, tetapi setiap hari kamu harus terus beribadah sehingga nanti menjadi seorang gembala yang terlatih, ya, yang senang, terbiasa, ya, dalam beribadah. Menjadi orang yang hubungannya dengan Tuhan semakin dekat, semakin bagus. Nah, makanya di sini Paulus mengatakan kamu harus melatih dirimu untuk beribadah. Nah, yang terjadi sekarang adik-adik, kita orang Kristen, kita suka berolahraga, latihan terus, tapi dalam hal beribadah kita malas sekali beribadah. Ya kan? Nah, malas sekali beribadah. Ada orang di luar sana suka main futsal, ya kan? Suka main futsal. Los Jansel juga suka main futsal. Olahraga terus sampai hari Minggu main futsal juga untuk latihan. Kenapa tak datang ke gereja latihan main futsal? Tapi ibadah dia tidak melatih dirinya. Nah, itu tidak benar. Ya. Futsal itu bukan sesuatu yang mempunyai nilai yang kekal. Tapi ibadah memiliki nilai yang kekal. Karena sifatnya rohani. Jadi adik-adik jangan sampai kalian dalam berolahraga, begitu giat latihan. Tapi dalam hal beribadah kalian malas beribadah. Itu sudah terbalik, salah. Yang benar adalah ibadah yang terutama latihan. Barulah olahraga itu ya selingan. Kita ambil waktu kadang-kadang pergi olahraga. Atau mungkin kita kerja bagian sepak bola, memang kita harus olahraga. Tapi kita harus imbangkan setidaknya. Jangan sampai ibadah kita lalaikan, lalu kita utamakan latihan main bola. Tidak. Harus tetap juga jaga latihan beribadah dan juga lakukan pekerjaan kita sebagai pemain bola latihan. Jadi harus ingat itu. Latih dirimu beribadah, itu yang paling penting. Ya, oke. Itu yang ketiga ya. Yang pertama tadi memperjuangkan iman. Kedua, berdoa bagi semua orang. Dan ketiga, latih diri dalam beribadah. Nanti lo tanya ya. Yang keempat, bertekun membaca Alkitab. Siapa yang membaca Alkitab setiap hari?
Siapa yang membaca Alkitab setiap bulan? Setiap bulan hanya berapa orang? Arjilia? Oke, Arjilia juga. Oke, jadi setiap bulan kalian baca ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun artinya apa? Kamu tidak hanya sekedar baca satu kali udah selesai, atau baca sampai 10 kali ya selama 1 bulan, lalu bulan ke depan berhenti. Tidak. Tapi bertekun artinya apa? Artinya kita terus membaca setiap saat, setiap hari ya secara konsisten dan lebih giat lagi. Dalam arti apa? Kita terus tambah, belajar terus, baca terus. Jadi harus baca Alkitab setiap hari. Mulai dari kitab Kejadian, baca. Kalau hari ini kamu baca 1 pasal, besok saya mau baca 2 pasal lah. Terus baca. Setiap hari baca Alkitab. Nah, Timotius di sini dia kan seorang gembala kan? Dia harusnya sudah banyak tahu tentang firman Tuhan. Harusnya tidak usahlah baca Alkitab lagi. Apalagi nanti kalau dia mau berkhotbah, dia kan persiapan lagi dia baca Alkitab. Nggak usah baca Alkitab setiap hari. Tapi Paulus mengatakan kamu harus baca Alkitab, bertekun artinya lebih giat lagi, lebih kerja keras lagi dalam membaca Alkitab. Nah, adik-adik berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa punya hati, punya kemauan untuk mau membaca Alkitab setiap hari. Kalau Tuhan minta waktu kita 10 menit saja, bisa tidak kita kasih ke Tuhan? Bisa. Darren bisa. Kamu kasih waktu untuk main game setiap hari berapa lama? Minimal berapa lama? Darren. Kamu ada main game setiap hari? Ada kan? Berapa lama minimal pernah kamu lakukan main games? Setengah jam setidaknya. 1 jam lagi. Bukan hanya setengah jam, 1 jam lagi. 1 jam kita bisa kasih waktu untuk main games. Tapi kepada Tuhan, masa 10 menit, 15 menit tak bisa berikan sama Tuhan? Itu kita ini benar-benar bermasalah, adik-adik. Kita harus baca Alkitab setiap hari. Oleh karena itu kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya punya keinginan baca Alkitab. Dan lakukan, mulai lakukan. Mungkin awal-awal kamu malas. Tapi kamu harus bilang, tidak, saya tidak boleh mengikuti keinginan hati saya harus pergi baca Alkitab. Sama seperti Timotius, dikasih tahu kamu harus baca Alkitab. Oke? Nah, itu yang keempat. Yang kelima, menghormati orang lain. Menghargai orang lain. Walaupun Timotius ini seorang gembala, pemimpin gereja, tapi dia harus menghargai semua orang, terutama jemaatnya. Apakah jemaat yang kaya, apakah jemaat yang miskin, apakah dia janda, duda, apakah warna kulitnya putih, apakah warna kulitnya hitam, apa saja, apakah lebih muda dari dia, apakah lebih tua dari dia, apakah laki-laki, perempuan, dia harus menghargai mereka semua. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh Timotius. Nah, lihat firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Jangan kasar terhadap orang tua. Orang yang lebih tua dari Timotius. Kalaupun ada kesalahannya, kamu jangan sebagai gembala, kamu bersikap kasar ngomongnya. Kamu ini dasar bandel, keras kepala, tidak mau tahu. Udah tahu itu salah. Saya sudah ajarkan sesuai dengan firman Tuhan, begini jangan lakukan, kamu pergi lakukan. Macam mana kamu ini? Nah, itu kan kasar kan? Tak boleh. Tapi harus menegur dia sebagai bapak. Coba kalau papa kita, bagaimana kita bicara sama bapak kita? Bagaimana kita bersikap sama bapak kita? Kita pasti
ada rasa kasih, rasa sayang kepada Bapa kita. Kita menghargai, kita berbicara lemah lembut. Demikian juga kepada orang lain. Kita juga harus bicara dengan sopan, menghargai. Ya. Jadi Timotius yang lebih tua dari dia, dia harus bersikap hormat, sopan, menghargai. Walaupun ada kesalahannya harus dinasihati dengan baik-baik. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah, kepada orang-orang muda yang mungkin sebaya dengan dia, seumuran dengan dia, ataupun yang lebih lebih muda dari dia. Bagaimana sikap Timotius sebagai seorang gembala dalam menegur mereka? Harus tegur sebagai seorang saudara. Siapa yang punya saudara kandung semua di sini ada ya? Bagaimana kita menasehati saudara kandung kita? Ya, kita pasti bicaranya bagus lah. Karena kita tidak mau saudara kandung kita celaka. Kita tidak mau saudara kita itu akhirnya mendapatkan hal yang tidak baik. Ada tidak di antara kita yang menginginkan saudaranya itu mendapatkan celaka? Ada kan? Kalau dia salah, kita pasti kasih tahu, kamu sudah salah loh. Dan kita bicara dengan baik, beginilah, jangan kamu lakukan ini. Kamu. Nah, mungkin adik-adik masih kecil belum begitu mengerti ya. Kalau masih kecil itu masih masa-masa kadang berantem. Nanti kalau udah besar, baru tahu bahwa kita itu begitu mengasihi saudara kita. Nah, jadi Timotius harus memperlakukan yang seumuran atau yang lebih muda daripada dia seperti saudara kandungnya sendiri. Artinya ada kasih, ya. Nah, lalu terhadap perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Nah, terhadap perempuan yang lebih tua dari dia, dia harus ya nasihati perempuan tua itu seperti ibunya sendiri. Tak boleh bersikap kasar juga. Harus tunjukkan bahwa kita mengasihi dia seperti mama kita. Jadi hubungannya itu harus ada sama seperti bagaimana kita mengasihi mama kita. Bisa mengerti ya? Lalu perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Perempuan ya yang seumuran dengan dia atau yang lebih muda daripada dia, dia harus mengasihi, menegur mereka seperti adiknya sendiri, adik kandungnya, tetapi dengan hati yang murni, bukan ada maunya, bukan dia mau nanti saya pacarin perempuan ini, saya gangguin perempuan ini. Tak boleh, ya. Dia harus pergi menegur dia dengan kasih sayang yang bukan maksud yang lain negatif, tapi kasih sayang seperti adik kandungnya sendiri. Tidak ada keinginannya mau berbuat hal yang jahat terhadap perempuan itu. Nah, ini sensitif adik-adik. Karena Timotius itu laki-laki ya kan? Nah, terhadap perempuan yang seumuran ataupun yang lebih muda daripada dia harus hati-hati. Jangan sampai dia bilang, aku ya menegur dia dengan kasih sayang, tapi hatinya ada hal yang jahat. Nanti saya gangguin dia, saya jadikan dia begini. Itu sudah tidak murni hatinya, tidak tulus. Ya. Nah, sebagai seorang gembala harus dia perhatikan hal ini. Lalu bagaimana dengan janda-janda? Nah, kepada janda-janda, pada saat itu Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa janda yang benar-benar janda yaitu yang berumur 60 tahun ke atas. Kenapa? Kenapa itu yang dikatakan janda 60 tahun ke atas? Ya karena kalaupun dia berkeinginan menikah, itu hampir tidak ada yang mau lagi. Ngerti? 60 tahun ke atas, ya kan? Hampir tidak ada yang dia tidak bisa nikah lagi karena 60 tahun kan. Lalu kedua, dia pun tak bisa lagi bekerja, punya kekuatan mendapatkan penghasilan. Ya kan, Derens? Karena sudah nenek-nenek. Di PT di Batam saja. Lause-lause begini, seumuran lause begini, itu sudah hampir tidak diterima di PT. Bahkan bisa dibilang sudah 99% tak bisa diterima di PT. Sekarang yang bisa masuk PT itu umuran belasan 18 tahun ke 25. Antara itu. Kalau kamu sudah 30, apalagi 40,
apalagi 50, apalagi 60-an tahun. Nah, itu hampir tidak bisa masuk PT lagi, susah cari kerja. Nah, jadi kalau udah 60 tahun ke atas sudah tak bisa nikah, hampir tak bisa nikah lagi, hampir tak ada yang tak mau juga. Kedua, sudah tak punya kekuatan mendapatkan penghasilan. Maka inilah janda yang harus dibantu, yang harus diperhatikan. Jadi Timotius sebagai seorang gembala harus care, peduli kepada orang-orang ini. Ya. Bahkan gereja sediakan namanya diakonia. Pernah dengar kan gereja kita diakonia, tahu kan? Itu adalah pelayanan untuk orang-orang yang apa namanya, yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, seperti janda-janda ini. Tapi kalau 60 tahun ke bawah, walaupun dia memang sulit mendapatkan pekerjaannya, tetapi dia masih kemungkinan masih bisa menikah. Apalagi kalau dia masih umur 40 tahun, 30 tahun. Ada kan janda yang baru umur 30 tahun kan? Orang mengatakan janda muda. Masih ada yang mau menikah dengan dia. Jadi ada yang bisa memberikan kebutuhan ya kepada dia kalau dia nikah. Bisa. Lalu kedua, walaupun dia susah mendapatkan pekerjaan, tetapi dia masih bisa lakukan hal yang lain untuk mendapatkan penghasilan karena dia masih punya kekuatan. Kalau 60 tahun ke atas mau jalan saja aduh susah. Ya kan? Sebentar sakit ini, tulangnya sudah sakit, lututnya sudah sakit. Kalau masih 30 tahun, 40 tahun itu masih energi. Ya. Dia masih, apalagi zaman dulu kan orang kerja di ladang kan. Kerja di ladang itu kan tak perlu syarat-syarat, dia kerja karena hanya butuh kekuatan. Tapi kalau sudah 60 tahun, aduh udah susah. Takut nanti terpleset, jatuh, aduh bagaimana. Ya kan? Lalu firman Tuhan mengatakan baiknya janda muda, seperti 30 tahun, 40, bagusnya mereka menikah saja. Ya, untuk menghindari atau mencegah yang namanya percabulan. Ya, kecuali kalau memang ada benar-benar terpanggil, dia tak akan menikah lagi. Ya, oke. Tak masalah, tak usah menikah. Tapi kalau merasa dirinya tak bisa menguasai diri terhadap hawa nafsu, baiklah dia menikah supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi Timotius dia harus menghormati janda-janda yang 60 tahun ke atas ini, sudah tua, tak punya kekuatan bekerja pun dia tidak akan bisa menikah lagi. Hormati, hargai. Ya, kasihan loh. Mereka sudah sendiri, tinggal sendiri, sudah tua, ya kan? Tak ada teman, tak ada penghasilan yang bisa diharapkan, harus diperhatikan. Oke? Lalu siapa lagi yang harus dihormati? Penatua yang baik, para pemimpin gereja seperti Pak Pendeta, nanti penatua di gereja kita belum ada penatua, ya dulu ada Elder Cheng tapi sudah tua sekali. Nanti para diakon kalau mereka sudah waktunya, Pak Pendeta akan angkat mereka penatua. Jadi diakon naik penatua, itu selevel dengan Pak Pendeta. Kalau sekarang diakon itu masih bawahan Pak Pendeta. Tapi kalau dikatakan penatua itu sudah selevel dengan Pak Pendeta, sama-sama memimpin gereja. Hanya bedanya Pak Pendeta yang jadi gembala, tapi sama dalam memutuskan perkara itu sama. Bisa mengerti ya? Nah, para penatua yang baik, yang memimpin gereja dengan bagus, memperhatikan jemaat, mengajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus benar-benar diperhatikan, dipeduli. Jadi Timotius jangan merasa saya gembala, penatua ini walaupun dia sudah melakukan pelayanan banyak, tak peduli saya, tak boleh, harus hormati. Mereka juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kecuali kalau mereka melayani perut mereka, hanya memikirkan uang, itu tak boleh. Tak perlu dihormati. Tapi ingat, harus tetap tegur dia dengan baik. Ya, oke. Nah, itu yang kelima ya. Tadi yang pertama apa? Memperjuangkan iman, berdoa bagi semua orang. Yang ketiga, bertekun dalam membaca Alkitab, ya kan? Lalu yang keempat apa? Latih dirimu beribadah. Yang kelima, menghormati semua orang. Oke, yang keenam, jangan terburu-buru dalam menabiskan atau mengangkat orang dalam pelayanan Tuhan. Ini lihat gambar waktu guru Injil atau sekarang Pak Pendeta Peter Yoksan ditabiskan, ditetapkan bahwa dia sudah jadi seorang pendeta yang menggembalakan jemaat. Nah, itulah tugas Timotius.
Jadi orang-orang yang dianggap teruji barulah diangkat jadi pelayan. Seperti mau jadi diaken harus dilihat dulu. Benar-benar dia sungguh-sungguh mau melayani Tuhan tidak. Bagaimana ibadahnya, bagaimana kelakuannya, bagaimana semangatnya dalam pelayanan, konsistenannya. Sama juga kalau mau jadi penatua, diperhatikan baik-baik. Jangan terburu-buru, artinya jangan tergesa-gesa. Bukan lihat dia sebentar saja, baru 1 bulan dia aktif. Oh udah angkat dia, tak boleh. Harus kasih dia waktu lama, teruji. Baru, oh ya sudah kita doakan dan kita angkat dia. Karena bahaya loh, kalau sebentar saja sudah diangkat. Ini orang belum teruji, nanti dia gampang berbuat dosa nanti. Lalu dia tidak setia terhadap firman Tuhan. Bahaya dalam gereja, karena ini sifatnya rohani, sifatnya yang kekal. Ya, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang. Ya, jangan sampai salah. Maka harus perhatikan baik-baik. Jadi yang keenam, jangan terburu-buru ya mengangkat seseorang menjadi pelayan Tuhan. Lalu yang terakhir, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Katakan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi hal-hal yang tidak cerita-cerita yang tidak baik, tidak benar, yang menentang ajaran firman Tuhan, kamu tinggalkan. Kamu jauhi, jangan kamu pergi dengar, ikuti. Habiskan waktu untuk itu, jangan. Misalnya dikatakan, Tuhan Yesus tidak disalibkan, kamu nggak usah hiraukan itu. Ya, itu cerita-cerita omongan kosong. Bisa mengerti ya? Oke, jadi yang pertama tadi, memperjuangkan iman. Yang kedua apa tadi? Berdoa bagi semua orang. Ketiga, bertekun membaca Alkitab. Keempat, melatih diri dalam beribadah. Yang kelima, menghormati semua orang. Keenam, jangan terburu-buru dalam mengangkat seseorang untuk pelayanan Tuhan. Dan yang terakhir adalah jauhi omongan-omongan yang kosong atau ajaran-ajaran yang tidak benar. Oke? Nah, yang kedua, ajaran yang benar harus dihasilkan hidup yang benar. Nah, sekarang Timotius, dia sudah punya pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupannya? Jangan sampai hanya pintar ngomong, tapi tidak melakukannya. Itu tidak benar. Jadi apa yang kita ketahui firman Tuhan dengan benar, harus kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan mengatakan sini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Harus jadi teladan. Misalnya, Kerry bilang, saya sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Allah saya. Dan Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa saya. Saya telah bebas dari belenggu dosa. Bagus tidak ajarannya? Benar tidak? Benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan perbuatan Kerry sehari-hari? Suka ucapkan kata-kata kotor. Suka berantem, suka melawan orang tua. Gampang pergi mencuri. Ini hanya contoh. Nah, kalau seperti demikian, maka itu tidak sesuai. Kalau kita mengatakan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, lepas dari belenggu dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Memang kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa. Kita suatu hari bangkit, lalu cepat-cepat bertobat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak terus melakukan kejahatan. Sama seperti Timotius. Dia harus mengajar dengan benar, tapi dia harus melakukannya dengan praktekkan dalam hidupnya. Bisa mengerti ya? Nah, awasilah dirimu sendiri. Awasi dirimu artinya perhatikan diri kamu. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang berdosa. Kenapa? Karena dia sebagai seorang gembala, orang mendengar apa yang dia ajarkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari, itu sudah salah. Nah, jadi adik-adik, kalau kita bilang kita mengenal Tuhan dan kita punya pengajaran firman Tuhan yang benar, kita harus benar-benar perhatikan, tunjukkan kepada orang dengan perbuatan kita. Kita mengasihi orang, kita bantu orang, kita sabar, kita tidak suka marah, kita mendoakan orang lain, kita menunjukkan kasih kita.
kata-kata kita yang baik. Bukan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Tak boleh. Bisa mengerti ya? Jadi bagi teman kita orang Kristen lihat, ya, wah bagus orang ini jadi teladan saya dalam mengikuti Tuhan Yesus. Bagi orang yang tidak percaya, mereka lihat kesaksianmu, ini orang Kristen baik ya, bagus ya. Wah mungkin saya ikut Tuhan Yesus. Waktu kamu cerita tentang Tuhan Yesus, dia akan terima. Karena dia lihat kehidupan kamu bagus. Kamu selalu dengar apa kata papa mama. Wah mereka senang. Oke? Nah, perhatikan. Pemimpin yang efektif dalam gereja. Tadi Rasul Paulus sudah memberitahukan kepada Timotius apa yang harus dia lakukan. Nah, yang pertama tadi, mempertahankan iman dan ajaran kebenaran atau memperjuangkan doktrin kebenaran, keselamatan kah, ya, ajaran firman Tuhan kah. Lalu yang kedua, mendoakan orang lain, melatih diri beribadah, bertekun dalam membaca Alkitab. Ingat ya, baca Alkitab setiap hari. Menghormati orang lain, tidak terburu-buru dalam mengangkat seseorang untuk pelayanan, harus teruji dulu. Dan yang terakhir, menghindari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan atau omongan-omongan yang kosong. Itulah yang harus dilakukan oleh Timotius. Lalu yang kedua, hidup di dalam kekudusan sesuai dengan ajaran firman Tuhan supaya menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Jadi ingat, jangan hanya kita bilang, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah ditebus dari dosa, saya sudah bebas dari belenggu dosa. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, prakteknya, kita tidak lepas daripada dosa. Kita suka ucapan kata-kata kotor, menghina, mencuri, berbohong, berantem, lawan orang tua. Itu tidak sesuai. Harus sesuai. Apa yang kita dapatkan dari ajaran firman Tuhan harus kita praktekkan. Memang kita tidak bisa sempurna, adik-adik, tapi kita belajar, berusaha belajar. Pelan-pelan kita ubah, kita belajar. Ada kalanya kita jatuh, kita bangkit. Kita sadar dan kita mau berubah. Ya, nah, yang paling penting kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya, ya, supaya saya bisa menjadi anak yang baik, menjadi kesaksian yang baik. Bukan hanya kepada orang Kristen menjadi kesaksian yang baik, tapi kepada semua orang yang belum percaya juga menjadi kesaksian yang baik. Bisa adik-adik lakukan ini? Bisa? Ini bukan hanya kepada Timotius, tapi kepada kita semua orang percaya. Bisa ya? Oke, nah jadi jauhi hal-hal yang jahat ya dalam kehidupan. Dalam berhubungan dengan orang tua harus mau dengar, taat. Bisa mengerti Kerry? Bisa mengerti Joanna? Semua bisa mengerti ya? Oke, kalau begitu itu saja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan dan kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, menjadi kesaksian yang baik. Kami terus juga mau dekat dengan Tuhan dalam beribadah, dalam membaca firman Tuhan, dan dalam bersikap yang baik kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.